Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Caswita. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3122-10106, kelas TI 22C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil codingan saya mengenai tugas mata kuliah pemrograman web, di mana tugas tersebut kita diperintahkan untuk membuat CRUD, form login, dan juga registrasi. Langsung saja kita masuk ke database-nya. Sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama DB Mahasiswa. Di dalam database mahasiswa ini, saya membuat sebuah tabel, yaitu admin dan juga mahasiswa. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat sebuah codingan di dalam satu folder di htdocs dengan nama folder yaitu Project UAS. Nah, kita coba masuk ke fungsinya terlebih dahulu. Ini adalah fungsi untuk mengkoneksikan antara PHP dan juga database-nya. Ini adalah nama database-nya. Dan di sini adalah fungsi untuk query. Di sini adalah fungsi untuk tambah data. Ini adalah fungsi untuk tambah data, di mana nanti ketika kita ingin menambahkan sebuah data, kita diarahkan untuk mengisi NIM, nama, kelas, jurusan, dan juga semester berapa gitu ya. Kemudian di sini ada function hapus. Jadi ketika kita menghapus data itu akan terhapus. Kemudian di sini ada function ubah, di mana nanti akan diarahkan untuk ketika kita ingin mengubah data mahasiswa itu, apa yang harus kita ubah gitu. Atau kelas, mungkin jurusan, atau semester gitu. Kemudian kita masuk ke index.php. Nah, di sini saya stylenya, CSS-nya saya masukkan ke head untuk stylenya. Kemudian di sini saya buat dengan nama titelnya yaitu Caswita dan juga nama saya. Di sini saya membuat sebuah data mahasiswa seolah-olah saya buat dengan Universitas Kreasi Bangsa. Itu adalah nama mahasiswanya seolah-olah ya. Kemudian ini adalah untuk navbarnya. Nanti di navbarnya ada home, about, dan juga logout. Nah, di sini di dalam tabelnya saya masukkan tabel, yaitu di dalamnya ada nomor, nama, NIM, kelas, jurusan, semester, dan juga keterangan. Nah, nanti di keterangan ini saya buat button, yaitu button edit, button hapus, dan juga button lihat ya keterangan gitu. Oh ya, di atas tabel saya buat button juga, yaitu tambah data dan ekspor ke Excel. Nanti ketika kita klik button ekspor ke Excel ini, nanti data yang ada di tabel itu akan kita download dan kita masukkan ke Excel untuk di print. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada detail data mahasiswa. Di dalam detail data mahasiswa itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa di dalam keterangan nanti saya akan tambah button
Salah satunya yaitu detail data mahasiswa. Seperti itu. Dia akan menampilkan sebenarnya sama seperti ini, elemennya sama seperti ini, cuma akan saya tampilkan khusus gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk scriptnya, JavaScriptnya. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke login terlebih dahulu. Nah, untuk stylenya saya pakai Bootstrap. Di sini untuk navbarnya saya tampilkan lagi Universitas Kreasi Bangsa dan register. Ketika kita belum membuat sebuah akun, kita belum memiliki sebuah akun, kita bisa registrasi terlebih dahulu untuk membuat akunnya. Nah, di sini ada form login, kurang lebih seperti ini. Nanti kita diarahkan untuk mengisi username dan juga passwordnya, username dan password yang sudah diregistrasi. Kemudian kita coba masuk ke registrasi. Nah, kita masuk ke registrasi. Di dalam registrasi kita ada login, ada button login. Di navbarnya kita ada button login. Ketika kita sudah melakukan registrasi, kita bisa langsung login lagi gitu ya. Saya simpel saja di sini untuk registrasinya. Saya cuma username dan juga password sama seperti loginnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke ADD data. Untuk ADD data, ini untuk tampilan atas kita sama saja ya, sama saja. Nah, untuk ADD data, untuk tambah data, di sini elemennya yaitu nih mahasiswa, nama lengkap, kelas, jurusan, semester, sudah. Dan di sini ada tombol kembali dan juga simpan. Kalau misalkan kita ingin menyimpan, kita klik tombol simpan. Dan kalau kita tidak jadi untuk menambah data, kita akan diarahkan untuk menekan tombol kembali. Kemudian di sini ada hapus data. Untuk hapus datanya kurang lebih seperti ini. Dan juga kita masuk ke ubah. Sebenarnya sama saja. Yang kita ubah juga ininya sama saja. Ya. Dan di bawah form ubah, di sini juga saya kasih button. Saya beri button yaitu button kembali dan juga ubah. Tuh. Sini ada ekspor. Kita masuk ke codingan ekspor. Nah, di sini saya mengekspor dengan nama data siswa dan formatnya itu XLS gitu. Ketika nanti kita klik buttonnya, secara otomatis nanti datanya akan download, dan ketika kita buka, kita akan langsung ke Microsoft Excel untuk melihat datanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita masuk ke tampilannya. Kita buka Google, localhost. Nah, kita diarahkan untuk sini. Nah, kita masuk ke
tugas CRUD ya. Kita akan diarahkan untuk ke form login terlebih dahulu. Sebelumnya saya coba registrasi. Nah, ini adalah form register, saya simpel saja. Sama tampilannya dengan login. Coba kita masukkan dengan nama Randy misalnya Randy. Oke, kemudian passwordnya 123456 register. Oke. Nah, kita langsung masuk ke halaman login secara otomatis. Kemudian kita masukkan Randy dan juga 123456. Ini username atau passwordnya salah ya, karena tadi kita menggunakan Y bukan I. Kita masukkan lagi Randy 123456. Oke. Nah, ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilannya. Di sini navbarnya saya beri nama dengan Universitas Kreasi Bangsa. Dan ini untuk data mahasiswa Universitas Kreasi Bangsa. Dan seperti yang saya katakan tadi, di sini ada button home, about, dan logout. Tapi kita hanya fungsikan logoutnya saja. Kita coba logout. Nah, ketika kita tekan logout, kita akan diarahkan untuk login lagi gitu. Oke. Nah, di sini adalah tabelnya, tabel mahasiswanya dengan nomor, nama, NIM, kelas, jurusan, semester, dan juga keterangan. Ini adalah keterangannya. Di dalam keterangan saya beri button detail, ubah, dan juga hapus. Nah, kita coba tambah data. Nah, ini adalah form tambah data. Kita coba masukkan namanya, NIM-nya 3122100157. Untuk namanya yaitu Muhammad Aldi Setiawan. Oke. Kelas misalkan kelas B5 misalnya. Jurusan teknik informatika semester 7. Oke. Di sini ada button kembali dan juga simpan. Kalau misalnya kita klik tekan kembali, data mahasiswa tidak jadi ditambahkan gitu ya. Kita klik saja simpan. Data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini adalah terbaru ya. Nama tadi kita sudah ada. Kemudian kita coba detail. Nah, detailnya sebenarnya sama saja saya buat. Cuma lebih spesifik untuk nama tersebut ya, untuk NIM ini misalnya. Seperti ini tampilannya. Kita akan coba ubah data dari Muhammad Aldi Setiawan ya. Coba kita ubah. Misalkan kita ubah kelasnya, misalkan dia pindah kelas ke B3 misalkan. Kita akan ubah. Data siswa berhasil diubah. Oke. Dia akan data berhasil diubah ya, B3. Seperti itu. Kemudian kita akan coba hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data Muhammad Aldi Setiawan? Oke, kita hapus. Dan data tersebut berhasil dihapus gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Coba kita akan ekspor ke Excel. Nah, ini berhasil di download ya.
data ini. Kita coba buka. Nah, ini data yang ada di dalam tabel web tadi ya. Dia akan masuk seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat atau bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.